Mukminin, sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia kali ini, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah, menjalankan, melaksanakan serta mengerjakan apa-apa yang menjadi perintah Allah, wajtinabu nawahi, dan sekuat tenaga meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Jika demikian, insya Allah kita semua yang hadir hari ini akan termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang insya Allah semua kita nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, hari ini kita berada di dua kemuliaan. Kemuliaan yang pertama, kita berada di Sayyidul Ayyam, raja dari semua hari, yaitu hari Jumat. Kemuliaan yang kedua, kita berada di salah satu bulan yang mulia, yakni bulan Muharram. Maka kalau hari ini adalah hari yang mulia, bulan ini adalah bulan yang mulia, mudah-mudahan kita yang hadir hari ini akan dimuliakan oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah, dari 6.666 ayat yang terdapat di dalam Al-Quran, tidak kurang dari 1.000 ayat yang berisi tentang janji-janji Allah kepada kita. Dan perlu kita yakini, ketika Allah berjanji, pasti Allah tepati. Berbeda dengan manusia yang kadang-kadang gampang sekali mengumbar janji namun tidak mau menepati. Allah itu kalau sudah berjanji pasti ditepati. Tinggal kita yakin dan percaya atau tidak dengan janji Allah. Salah satu janji Allah terdapat di dalam surat Ibrahim ayat 7. Janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur kepadaku, maka aku Allah akan tambahkan nikmat yang kalian terima. Jadi kalau dalam kehidupan ini semua yang kita terima dari Allah ingin bertambah, ingin berkah, maka modal yang utama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bersyukurnya? Tasarrufu ni'amillah fi sabili mardatillah, menjalankan dan menyalurkan semua karunia yang Allah berikan kepada kita di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kita kesehatan. Bagaimana caranya supaya sehat itu terus ditambah oleh Allah? Maka gunakan kesehatan kita untuk beribadah kepada Allah. Allah titipan harta yang berlebih kepada kita. Kalau ingin terus ditambah harta kita, maka jangan pernah pelit, jangan pernah sayang untuk mengeluarkan harta kita yang memang di sana ada hak orang lain, ada zakat, ada infak, ada sedekah. Maka jangan salahkan Allah ketika Allah karuniakan nikmat apapun kepada kita. Kalau tidak kita syukuri dengan cara yang benar, maka jangankan ditambah, yang ada pun akan Allah ambil secara paksa. Entah dengan kemalingan, entah dengan kebakaran, entah dengan apapun, Allah Maha Kuasa untuk mengambil paksa apa yang kita punya. Kenapa? Karena kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Janji Allah, fadhkuruni azkurkum, ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Janji Allah, ketika kita mengingatnya, Allah akan jauh mengingat kita. Mungkin kita mengingat Allah hanya di masjid, hanya di pengajian, hanya di mushola. Sementara di tempat-tempat yang lain kita melupakan Allah. Di tempat kerja kita melupakan Allah, di kantor kita melupakan Allah, di pasar kita melupakan Allah. Apa yang terjadi? Akhirnya kita berani melanggar aturan Allah. Yang bekerja di pasar berani mengurangi timbangan, berani merugikan orang lain. Yang bekerja di kantor karena tidak mengingat Allah, dia berani mengambil hak orang lain. Dan untuk mengingat Allah yang paling nikmat, caranya adalah dengan melaksanakan ibadah salat. Dari awal kita takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Semua rangkaian ibadah salat
adalah pelajaran untuk kita bagaimana cara kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita mengharap Allah akan menolong kita. Allah akan mengingat kita ketika kita sulit, manakala ketika kita senang kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji yang ketiga terdapat di dalam surah Ghafir ayat 60. Janji Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka aku Allah akan kabulkan. Orang yang beriman pasti yakin dan percaya semua doa yang dipanjatkan kepada Allah pasti akan diijabah, pasti akan dikabulkan. Tapi ijabah doa bukan semau kita, itu hak prerogatif Allah. Terserah Allah mau kasih apa bentuknya. Kalau kita berpikir, saya sering berdoa siang malam, bahkan dari masih muda sampai sekarang saya tidak bosan berdoa, tapi kenapa banyak doa saya yang tidak didengar dan tidak dikabulkan Allah? Kita jangan lantas menyalahkan Allah. Introspeksi diri kita. Lihat di dalam hadis Arba'in, ketika ada seorang sahabat yang berdoa kepada Allah dengan khusyuknya, bacaannya begitu fasih, bajunya begitu bagus, tapi tidak diijabah. Jawabannya satu, kata Nabi, makanan yang dia makan haram, minuman yang dia minum haram, pakaian yang dia beli untuk ibadah, ada rupiah yang haram. Lalu bagaimana Allah mau mengabulkan doanya? Orang yang beriman yakin setiap doa pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun sekarang di dunia belum dikabulkan, yakinlah di akhirat nanti ada pahala ijabah doa yang Allah berikan kepada kita. Di saat semua kita bingung mencari pahala kita mana lagi, tidak ada lagi, ternyata ada doa yang belum dikabulkan Allah di dunia, di akhirat dikabulkan. Kenapa tidak di dunia? Allah lebih tahu. Mungkin kalau kita minta kekayaan, lantas Allah kasih kita kekayaan yang banyak, kita lupa kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah. Banyak hikmah yang terdapat di dalamnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang keempat terdapat di dalam surat Al-Anfal ayat 33. Janji Allah, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan sesekali Allah tidak akan pernah menyiksa mereka, menyiksa satu kaum selama mereka mohon ampun dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah. Kalau kita kembali kepada Al-Qur'an, sangat jelas jawabannya. Kenapa kemarin-kemarin bangsa kita diterpa musibah yang datang silih berganti? Banjir bandang yang melanda daerah di mana-mana, tsunami, gempa bumi, longsor dan lain sebagainya tidak berhenti menimpa bangsa kita. Jawabannya karena kita kurang beristighfar kepada Allah. Justru ketika Allah uji kita dengan bencana, bala dan lain sebagainya, harus semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan pernah hukum kita, Allah tidak akan pernah turunkan siksa dan azab kepada kita kalau kita sering beristighfar kepada Allah. Lihatlah baginda Rasul, orang yang bersih dari dosa dijamin surga oleh Allah. Sehari semalam beristighfarnya tidak kurang dari puluhan kali. Dalam riwayat lain sampai ratusan kali Rasul beristighfar. Bayangkan seorang yang mulia, yang bersih dari dosa, dijamin surga, istighfarnya begitu banyak. Sementara kita yang banyak dosa, sehabis sholat membaca istighfar pun kadang-kadang malas. Lalu ampunan mana yang mau kita raih, surga mana yang mau kita dapatkan jika istighfar saja kita tidak mau? Maka melalui mimbar khutbah kali ini, saya mengajak kepada diri saya pribadi dan semua kita yang hadir hari ini. Yang pertama, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah. Yang kedua, jangan pernah melupakan Allah dimanapun kita berada. Yang ketiga, yakinlah dalam hati semua doa, permohonan, permintaan kita dikabulkan Allah. Dan yang terakhir, yang keempat, berbanyaklah beristighfar. Nabi sampaikan, ketika orang melazimkan istighfar, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang dia alami. Semua masalah boleh ada, siapapun kita pasti banyak masalah, tapi bagi orang yang melazimkan istighfar, selalu Allah kasih solusi, selalu Allah kasih jalan keluar.
mudah-mudahan itu selalu ada. Kemudahan-kemudahan itu selalu hadir bagi orang-orang yang senantiasa melazimkan istighfar. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. 2 kali Allah mengulang ayat ini. Dalam ilmu ma'ani ini mengandung makna setiap satu permasalahan akan ada 2 jalan keluar yang Allah siapkan untuk kita. Mudah-mudahan kita yang hadir hari ini termasuk orang yang mendapatkan hidayah serta inayah Allah, sehingga kita semuanya selalu ada dalam siratal mustaqim, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.